Periang, can you please lead our prayer today? Pepita? Yes, sir. Ya. Kamu yang bawa doa ya hari ini ya? Oke, sir. Ya, please. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami untuk memulai pelajaran kami di siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah dosen kami, bimbinglah dia, berilah dia kesehatan Tuhan, dan juga teman-teman kami yang belum bergabung Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa dan harapan kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amen. Thank you, Pepita. Yeah, guys, Yes, as I told you, today's topic that's about simple past. Please pay attention while I'm presenting my topic. Nanti saya minta kalian untuk membuat video kembali mengenai satu. You can tell about your last project. And the second, you can tell us about your past experience. Yang penting menggunakan simple past. Bisa project yang kamu lakukan di semester-semester yang lalu, atau bisa kamu ceritakan nanti pengalaman masa lalu mungkin sangat penting untuk diketahui oleh orang lain. Jadi let me share my screen to you, and yeah, thank you for listening. You can turn off the camera or you can turn on it. It's up to you. So we are focusing the using of simple past, telling about past experiences. Where is my... Okay, sorry. Past experience. Ya, sabar sebentar ya. Which one is my file just now? Meeting the 5th, screen 1, desktop. Yeah, can you see my monitor, Yo? Aman, sir, bisa, sir. All right. Yeah. Yeah, let me repeat that today we are discussing about a simple past. Ya, beginilah caranya nanti kalau kamu presentasi mengenai masa lampau atau hal-hal yang kita kerjakan di masa lampau. Biasanya for college students, biasanya nanti kalau kalian mengajar international students, biasanya kan kalian ada project yang dilakukan minggu lalu atau di masa lampau, baru kalian nanti cerita apa saja yang kalian telah lakukan. Jadi it's all about past simple, atau nanti bisa memang digabung dengan past yang lain. Jadi ada past simple, past continuous, dan past perfect. Tapi semuanya ini tentang past. Tapi lebih simple nanti. Kenapa disebut past simple? Karena memang jelas time signalnya atau keterangan waktunya. Okay, so there are there are 3 past sentence or past tenses in English.
Number one is past simple or simple past. Usually we call it simple past, past continuous, and past perfect. So the first one, today we only discuss about past simple or simple past. So what is simple past? So we use simple past to express the idea that an action started and finished at specific time in the past. Look at this. Finished at a specific time. Sorry, what's wrong with my, specific time. Maksudnya di sini adalah specific time, jelas waktunya itu kapan terjadi, ya. And then what are some common time expression used in the simple past or past tense? Nah, kita biasanya menjelaskan simple past itu keterangan waktunya kita pakai last or ago. Yang lebih spesifik biasanya pakai yesterday, ya, yesterday. Oke, yang biasanya yang kita ketahui ada tulisan ago. Sebelum ago ada waktunya 2 days ago, 1 week ago, a year ago, 2 years ago. Nah, kalau last itu di depan diikutilah waktunya, jadi kebalikannya. Kalau ago berada di belakang kata waktunya, kalau last itu di setelah kata waktunya. Contohnya last year, last Sunday, last week, last month, last century, ya. Jadi itu penggunaan kata last and ago. Nah, yang lebih spesifik ada kata yesterday. So, I repeat, we use simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. I mean, we started in the past and it finished in the specific time in the past also. So there is no any correlation to this day. Jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang saat ini. Okay, for example, kita tiap hari makan, tapi kita hanya menjelaskan, misalkan kalimat kita ini hanya menjelaskan saya makan nasi goreng tadi pagi. So I ate fried rice this morning. Meskipun besok kita sarapan pagi, sekarang kita makan, tapi yang kita lebih tekankan kata ate itu, makan itu bentuk kedua, eat and eaten. Okay, so we use verb to in making past simple or simple past sentences. Okay, so we continue to the next page. So this is the examples. Yeah, I saw Maria yesterday. Look at here, we use the verb to from see. So we use saw. Why do we use saw? Because the activity of seeing happened yesterday. So we use the verb to from see, saw, seen. So we use the verb saw, yeah, for the specific time in the past, means in yesterday. Okay, we use last. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. So we directly use took from the verb one, take, took, taken. So we use the verb to here because we tend to tell other people about the activity of taking test on last Friday. Jadi kita menggunakan kata took bentuk kedua dari take karena kita hanya menjelaskan tes yang terjadi, ujian yang terjadi atau yang dilakukan di Jumat kemarin. Ya, oke. The third example. Halo, Sir. Ada yang mau berbicara? Ya. Sir, kayaknya slide-nya salah deh, Sir. Soalnya di slide kami ini sekarang regulasi dan teknik penilaian angka kredit. Kenaikan jabatan akademik dosen. Oh, kenapa nggak dari tadi? Kami pikir, Sir, mau ambil contoh dari situ. Contohnya, Sir. Kami pikir mau ambil contoh. Oke. Berarti saya... Oh, pantas ini tanda merah nggak ada di sini. Berarti dari tadi kalian melihat regulasi dan teknik. Iya, Sir. Sorry. It's my mistake. So I have... Enggak, Sir, salah Agnes kok. Itu salah Agnes. Sir, salahin Agnes aja, Sir. Enggak apa-apa. Agnes tuh emang gitu. Kita ngasih tahu, Sir. Apa hubungannya Agnes dengan materi kita ini? Ya, kamu yo selalu nyangkut-nyangkutin Agnes. Do you love Agnes?
Enggak lah. Kayaknya Agnes yang love saya, Sir. Saya enggak lah. Ya Tuhan. Jijik kali. Yeah, sorry. There was a bad connection just now. Can you still hear me? Masih, Guys? Sir. Masih, Sir. Yes, Masih, sir. Sir. Okay. Yeah, sorry. Let me check my file first. Oh, is it? Okay, can you see it? Sudah, Aman, Sir. Yo? Bisa, Sir. Aman. Okay. Yeah, thank you. Yeah, guys, let me repeat from the beginning. There are three past sentences or past tenses in English. Number one is past simple, or we usually call it simple past. And the second one is past continuous, and the third is past perfect. So let's go to the specific topic for today. That's about past simple. So when we use simple past, we use simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. I told you just now about specific time. Specific time means that we did the action and finished in the past also. So we use last or ago and yesterday for a specific time. Last followed by the name of the time, last year, last month, last week. Ago is put at the end, 2 days ago, last month, no, 2 days ago, 3 weeks ago, a year ago, and etc. So I made here 1, 2, yeah, in. When we use in followed by the year, in 1980, in 2001, in 2016, and etc. So there's a specific about the year. Or you can use on for the date. For example, on January 28, ya. Jadi kalau ada tanggalnya pakai on. But specific for the year, we use only in. Kalau hanya untuk tahunnya, pakailah in. Tapi kalau ada tanggalnya, pakailah on. Okay. I told you just now, I explained a little bit about 3 examples of past. Here, past simple or simple past. So the first one is, I saw Maria yesterday. Means that the activity of seeing Maria happened yesterday. So there is no any connection between yesterday and today. Yeah, we only focused to tell other people about the activity that we did in the past. So yesterday, we use saw for the verb to of see. See, saw, seen. Yeah, so we use verb to of see, saw. Okay, number 2, the example of the second example is, the students took their spelling and vocabulary test last Friday. Or if you put last Friday in front of the sentence, we use comma here.
So last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. Means that we tell other people about the activity of taking tests, which happened last Friday. So we use took from the verb one take, and then we use took for the action of taking in the past experience or past activity. Jadi kita menggunakan bentuk kedua selalu untuk kata kerja yang terjadi di masa lampau, khusus untuk yang lebih spesifik. So we go on to the third example. They got married 2 years ago, not today, not in the future, but 2 years ago. So we use got from the first verb got, gotten. Or biasanya untuk yang saat ini kita pakai got saja untuk bentuk ketiga. Jadi sama saja. Nanti bedanya kalau got ini yang kita pakai biasanya memang sudah lebih terlihat ketika kita pakai have. Saya sudah menyelesaikan ujian itu. I have got the test, ya. Got di sini berarti bentuk ketiga, guys. Meskipun sama, ya. Biasanya kalau bahasa Inggris yang lama, yang jadul itu kita pakai gotten. Tapi untuk sekarang ini jarang dipakai, kita hanya pakai got. Ya, jadi get, got, or gotten. So they got married 2 years ago. Ya, berarti ini bentuk kedua, guys, bukan bentuk ketiga. As I told you just now, kalau bentuk ketiga pasti nanti ada have atau has. Ya, itu cara membedakannya. So the activity of marrying someone happened 2 years ago. Makanya kita menggunakan bentuk kedua dari kata get. So these three examples, from these three examples, we know that all simple past, if we use the verb, use verb to. Kalau nanti untuk bukan non simple past, untuk non verb, saya pakai yang new aja ya. Di sini belum saya jelaskan, untung saya belum lupa. Oke, untuk yang non verb, guys. Saya sudah jelaskan kemarin mengenai apa sih kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. Nah, untuk 3 jenis kata ini, 3 parts of speech, kita nanti akan menggunakan to be, ya. For example, noun. Ya, contohnya siapa namanya di sini? Niko saja saya bikin contohnya. Niko masih siswa SMA setahun yang lalu. Niko was, bukan Niko. Yohanes was, lihat di sini ada was a student of senior high school student last year. Jadi di sini kita pakai was karena di sini nggak ada kata kerja. Jadi kita pergunakan to be. Kenapa di sini noun? Karena setelah to be di sini ada kata benda a student. Jadi kita menggunakan to be. We used to be if in the sentence there is no any verb. Ya, let me repeat. We used to be if in the verb there is no any, if in the sentence there is no any verbs, ya. Jadi nggak boleh Yohanes a student, tapi harus ada to be-nya. Itu nanti biar kalian paham mengenai penggunaan to be. Oke, contoh yang untuk adverb or adjective, ya, adjective dulu. Saya buatkan seperti ini. Angel kemarin sangat senang, kok hari ini dia sedih. Nah, Angel was happy yesterday. Jadi kita hanya menjelaskan keadaan hatinya si Angel itu kemarin. Makanya kita di sini pakai was, ya. Mengungkapkan perasaan si Angel yang terjadi kemarin. Jadi kita pakai was. Jadi nggak boleh Angel happy, tapi harus ada. Ya,
Angel was happy yesterday. Ini adjective. Saya jelaskan adjective adalah ciri-ciri atau keterangan benda. Oke. Yang ketiga, jenis kata yang ketiga yang menggunakan to be adalah adverb. Contohnya minggu lalu kita ada di kalau bertemu nggak enak ya karena secara online. Ya. We were on this Zoom last week. Jadi kita hanya menjelaskan kejadian yang terjadi di minggu lalu. Jadi kita pakai were di sini bukan are karena saya hanya menjelaskan last week. Jadi kita ada di Zoom meeting ini minggu lalu. Oke, jadi kamu sudah tahu apa penggunaan to be. Kalau verb jelas verbnya menggunakan bentuk kedua. Tetapi kalau untuk non-verb kita pergunakanlah to be, was, dan were. Kalian sudah paham yang pakai was adalah subjeknya she, he, it, and I. Sedangkan were dipakai oleh you, they, we. Oke, kita lanjut. Mumpung saya ingat tadi, saya jelaskan sedikit mengenai penggunaan to be. Oke, how do we form the simple past tense? Nah, dulu sudah diajarkan mengenai regular and irregular. I told you guys, irregular verbs are the most verbs that appeared on the English exam. For example, if you want to take TOEFL test, IELTS test, TOEIC test, biasanya kata kerja yang muncul itu adalah kata-kata kerja yang bukan ed-ed. Jadi, I suggest you to remember all the verbs which are irregular verbs. Ya, contohnya yang irregular verbs itu adalah taught. Taught itu berasal dari kata teach. Jadi bukan teached, tapi taught. Jadi taught ini berasal dari kata teach. Nah, kenapa disebut irregular verb? Ir artinya itu tidak, regular biasa. Irregular artinya tidak biasa atau tidak beraturan. Artinya tidak ditambah ed tapi punya bentuk tersendiri. Ya. Walk ini memang bentuk ed. Nah, yang saya tandai ini berarti regular, artinya dia hanya ditambahkan ed saja. Jadi yang biru ini adalah regular, tetapi yang hitam irregular. Lihat ini, teach menjadi taught, bentuk ketiga juga taught. Ya. Oke, gave berasal dari kata give. Ya, gave, given. Became berasal dari kata become. Ya, become, became, kembali lagi jadi become. Oke, nah kalau did berasal dari kata do atau does. Do or does, did, and done. Oke, inilah contoh yang irregular verb. Do, become, give, teach. Masih ada sekitar 45 kata lagi. Kalau tidak salah, ada sekitar 50 kata kerja yang irregular verb. Ya, dan kata kerja ini adalah kata-kata kerja yang memang pekerjaannya sering kita lakukan sehari-hari. Contohnya makan, eat and eaten. Minum, drink, drank, drunk. Tidur, sleep, slept, slept. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa saya bilang sleep, slepet, slepet, salah. Jadi dia tidak pakai ed, ya. Jadi dia pakai bentuk tersendiri. Oke, ini tidak saya jelaskan secara detail karena kalian sudah paham apa bedanya regular and irregular verb. Now we go on to the next page. Ya, oke. Simple form past tense. Simple form means verb 1. Past tense means verb 2. Ingat, hanya simple past lah yang menggunakan bentuk kedua. Mau ada 1000 tenses pun, misalkan nih, meskipun hanya ada 16, misalkan ada 1000 tenses pun hanya simple past lah yang menggunakan bentuk kedua, ya. Please remember, only simple past uses verb
to. Okay, let's go on to the verb. Irregular verbs are verbs that Untuk yang ini simple formnya become, became. Saya sudah menjelaskan tadi, ini namanya contoh-contoh irregular verb. Saya ingatkan lagi, irregular verb means tidak, regular beraturan artinya tidak beraturan. Artinya bentuk pertama, kedua, dan ketiga dia punya bentuk tersendiri. Tidak ditambahkan ed ya. Contohnya, become, became, become. Give, gave, given. Drive, drove, driven. Forget, forgot, forgotten. Okay, examples of irregular verbs. Ini contohnya lagi. Teach, taught, taught. Bring, brought, brought. Leave, left, left. Hear, heard, heard. Buy, bought, bought. Maksudnya di sini mungkin lebih spesifiknya ketika bentuk kedua dan ketiganya sama ya. Oke, jadi ini bentuk kedua dan ketiganya sama. Jadi teach, bentuk keduanya taught, bentuk ketiganya juga taught. Bring, bentuk keduanya brought, bentuk ketiganya brought. Leave, bentuk keduanya left, ketiganya left. Hear, heard, bentuk kedua, ketiganya juga heard. Buy, bentuk keduanya bought, yang ketiganya juga bought. Sedangkan yang tadi bentuk kedua dan ketiganya beda. Contohnya become, became, menjadi become lagi. Itu bentuk ketiganya. Gave, given. Drove, driven. Forgot, forgotten. Nah, ini bentuk kedua dan ketiganya berbeda, sedangkan yang ini bentuk kedua dan ketiganya sama. Oke. Iya. Nah, ini yang bentuk yang unik banget, tidak ada perubahan sama sekali guys. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu sama dan ucapannya pun sama. Bagaimana nanti cara membedakannya, sir? Itulah fungsi time signal yang saya bilang tadi. Contohnya, kalau saya bilang I put the food on the table, the food on the table. Nah, ini ambigu. Ya, I put the food on the table. Nah, kalau kamu bilang I put on the food on the table yesterday. Nah, ini jelas. Berarti ini adalah bentuk kedua, ya. Kalau kamu bilang saya sudah meletakkan buku kamu di meja. I have put your book on the table. Ini berarti bentuk ketiga, guys. Jadi kalau kamu ada mendengarkan have, has, had, itu pasti bentuk ketiga. Karena di sini have, ya, ini menandakan telah, artinya perfect, ya. Berarti put di sini adalah bentuk ketiga. Jadi kamu nanti bisa bedakan dari konteksnya bahwasanya meskipun put itu adalah bentuknya sama, tulisannya sama, ucapannya sama, cuma pemakaiannya akan ketahuan nanti kapan dia digunakan untuk simple past, simple present, simple past, dan perfect. Dari sini mungkin saya tambahkan untuk simple present. Saya selalu meletakkan buku saya di atas meja. I always put my book on my table. Ya, jadi di sini bisa dipastikan inilah bentuk pertama. Kalau inilah bentuk kedua. Dari mana sir kelihatan bentuk kedua? Inilah fungsinya time signalnya. Kalau ini sir, bagaimana kita melihat bahwasanya ini bentuk ketiga? Ya, karena ada kata have di depan sini, ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menganalisis kalimat nanti, apalagi bertemu dengan kata kerja yang bentuk pertama, kedua, dan ketiga sama. Hit, 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 put, set, set, set. Oke, ada sedikit kok, ada 5 sampai 7 kata kerja yang bentuk pertama sampai ketiga itu sama, ya. Saya ingatkan kamu dari konteksnya, nanti kamu akan tahu yang mana sih bentuk kedua dan ketiga. Okay, for regular verbs, simply use ed form of the verb in positive sentence. Ya,
Ini yang tadi saya bilang, kalau untuk yang regular itu hanya ditambahkan ed. Work, worked, worked. Play, played, played. Visit, visited, visited. Need, needed, needed. Jadi banyak banget kata kerja yang memang ditambah bentuk kedua dan ketiganya hanya ditambah ed. Okay? Yes, we go on to the next page. Ya. Untuk kata kerja yang irregular, yang tidak beraturan, gunakanlah bentuk simple past yang bentuk, use the correct past tense form in passive sentence. Ya, gunakanlah kata kerja yang benar katanya. The students had an English exam. Had di sini berasal dari kata have. They did berarti berasal dari kata do and does. Ya. Ini hanya contoh saja, tidak perlu saya jelaskan. Nah, untuk bentuk negatif, hanya tambahkanlah not setelah auxiliary did. Ya. Ini guys, untuk negatif, kita pergunakan did ditambah not, atau kalau singkatan didn't. Ya. Did not or didn't. Ya. Contohnya, ini bentuk positifnya, I went to work yesterday. Saya kerja kemarin. Tapi kamu mau menidakkan kata ini. Saya nggak kerja loh kemarin. I didn't. Ya, I didn't go to work yesterday. Ingat, setelah kata didn't, kembalikanlah kata went ini ke bentuk semula, yakni bentuk pertama. Ingat, setelah ada kata didn't, kembalikanlah kata kerja yang bentuk kedua tadi ke bentuk pertama. Jadi nggak boleh I didn't went, tapi harus I didn't go. Ya, saya selalu bilang hanya satu istri yang boleh satu ranjang dengan satu suami, nggak boleh dua istri satu ranjang. Maksudnya di sini didn't ini kan bentuk kedua. Nggak mungkin kamu tambahkan went lagi di sini. Jadi nggak mungkin bentuk kedua dengan bentuk kedua. Artinya nggak mungkin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jadi harus selalu ada batasannya. Jadi ketika sudah ada didn't, kembalikanlah bentuk pertama went menjadi go. Gitu ya. Ya, jadi ini yang saya tekankan sedikit karena masih sering salah, didn't masih dipakai dia bentuk keduanya di sini. Ya, jangan salah, kembalikanlah bentuk kedua ini ke bentuk pertamanya ketika sudah ada kata didn't or did not. Let me go on to the next page. Ya, maybe we'll almost done. Ya, 3 halaman lagi. Exception katanya guys. Exception means pengecualian. Saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau untuk non-verb pakailah was or were. Ini saya sudah jelaskan di awal. Ternyata ada di akhir ya. The verb be. Nah, saya selalu bilang bukan verb be sih sebenarnya, tapi saya selalu bilang to be ya. The verb be or to be is special. Never use did not or didn't with the verb be. Instead just use was or were not. Jadi ketika sudah kita pergunakan to be, tidak lagi kita nanti menggunakan was or were. Saya buatkan contoh di sini. New slide. Kalau contoh kamu tadi, I was with Monica last night. Saya dengan Monica, saya bersama Monica tadi malam. Ya, I was with Monica last night. Itu kalimat positifnya. Tapi ketika kamu menidakkan, hanya tambahkan not saja. Ya, hanya tambahkan not saja setelah to be. Jadi makanya ketika kita menggunakan to be, gampang banget nanti membuat kalimat negatif dan pertanyaannya. I was langsung not aja. I was not with Monica last Monica lagi. Last night. Ya, jadi hanya tambahkan saja not setelah to be-nya. Jadi I was not. Kalau di atas I was. Kalau ini I was not with Monica last night. Kalau ada orang bertanya, apa kamu sama Monica kemarin? Lah, tambahkan saja. Were you with Monica last night? Nah, jadi gampang saja guys.
Ya, jadi kalau dia sudah ada to be, gampang banget ya. Kita hanya menambahkan not saja setelah to be. Saya pakai were. We were on this Zoom meeting last week, ya. Ingat, di sini sudah ada to be. Jadi hanya menambahkan nanti not-nya kalau kita menidakkan kalimat tersebut. Jadi kita hanya menambahkan not saja. Oke, we were. Jadi we were tambah not saja. We were not on this Zoom meeting last week. Kita nggak ada di Zoom ini minggu lalu. Kalau orang bertanya, apakah kamu di Zoom ini minggu lalu? Iya, tambahkan saja were-nya di depan. Were you? Biasanya kita nggak menanya diri sendiri ya. Kalau I subjeknya dengan we, itu pasti kalau bertanya pasti menjadi you. Ya, jangan tanya diri sendiri, orang gila namanya kalau apakah kalian apakah kamu apakah saya coba saya apakah kami di Zoom ini minggu lalu, masa tanya diri sendiri ya. Jadi kalau I dengan we pasti nanti berubah menjadi you ketika bertanya ya. Ketika di pertanyaan sepertinya orang lain yang bertanya kepada kita. Jadi subjeknya berubah menjadi you. Oke guys, ini sedikit mengenai penjelasan was dan were. Ingat, untuk membuat negatif hanya tambahkan not setelah to be, was, dan were. Oke, kalau dia yes no question, iya kalau ini gampang banget ya. Kalau jawabannya hanya yes or no, did-nya itu selalu di depan ya. Bukan pakai WH. Kalau WH question kan itu namanya open question. Artinya jawabannya memang membutuhkan jawaban panjang. Tapi kalau did di depan, ini nanti pasti dari intonasinya juga pasti agak naik dia seperti ini. Did you go to work yesterday? Naik dia. Did you come yesterday? Nah, ini pasti hanya menambah jawabannya hanya no, yes. Kalau no berarti no I didn't, kalau yes yes I did ya. Jadi gampang banget guys, kalau did di depan itu jawabannya pasti nanti yes atau no. Kadang-kadang kan kita bahasa Inggrisnya memang kosakatanya masih kurang ya. Tapi ketika kamu dengar kata did di depan, oh pertanyaannya pasti ini jawabannya antara ya dan tidak nih. Tapi apa sih yang ditanyakan gitu. Jadi kamu hanya bisa. Tapi kalau WH di depan, contohnya what did you do yesterday with Monica in the hotel? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat dengan Monica kemarin di hotel itu? Nah, ini jawabannya bukan yes or no. Seperti kalau ditanya, what is your name? Yes, salah. Orang akan ketawa kalau ditanya, siapa namamu? Iya. Ya. Nah, jadi kalau WH question, ini pasti membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi kalau to be atau did di depan, ini pasti jawabannya yes or no. Contohnya yang pakai to be tadi, saya kembali ke sini. Lihat nih, saya buatkan pertanyaan, were you with Monica last night? Ini jawabannya hanya yes, I was, atau no, I wasn't. Gitu. Ketika to be atau did di depan, ini pasti jawabannya hanya yes or no. Ya, begitu juga dengan ini, ketika kita jawab nanti jawabannya yes, we were, atau no, we weren't. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kalian paham nanti ketika saya ulangi. Ketika did atau was atau were di depan kalimat pertanyaan, pasti jawabannya nanti hanya yes or no. Okay? Ya. So let me go on to the next page. Ya, ini hanya soal, saya nggak meminta kamu untuk mengerjakan ini. So that's all my explanation guys. I do hope you understand what I
I'm explaining about simple past. So if you have any question, please ask. Let me stop my screen first. And then I go back to... Yeah, please turn on the camera so that I can see your face now, guys. Do you still listen to my voice, ladies and gentlemen? Yes, sir. Ya. Oke. Nggak lama ya, hanya sekitar 30 menit lah saya menjelaskan. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya tadi sudah terbayang di pikiran kamu apa yang akan kamu nanti presentasikan. Bisa kamu menjelaskan tentang yang saya bilang tadi, project yang kamu lakukan di masa lampau, atau kalau topiknya secara umum, kamu bisa menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman yang memang tidak bisa terlupakan di masa lampau. Itu mungkin yang paling sering dipilih mahasiswa ketika saya memilih topiknya ini, pasti kebanyakan memilih unforgettable moment. Artinya kenangan-kenangan manis yang tidak terlupakan di masa lampau, ya. Kalau kenangan buruk ya tinggalkanlah, jangan mengingat masa lalu, tapi kalau kamu mau mengungkapkan masa lalu, that's okay, ya. Okay guys, any questions so far? Please. Rade mau nanya sir tadi katanya. Iya, Sir. Siapa? Rade Ruth Evi. Agak bingung sih Rade Ruth. Rade Ruth Hevila. Okay, hi Ade. Any question? Hi, Ade. Ade. Rade. Yes. Rade ditanya Rade. Ya. Any question for me? Any question, ngerti kan artinya? Any question. Any question? Any question. I have no question. No question? Sir, itu yang videonya itu kita bikin kayak kemarin gitu, Sir. Terus Ya. kayak bebas kan pembahasannya ini? Bebas. Yang penting yang saya ingatkan selalu, berarti kalau untuk menceritakan masa lampau atau kegiatan masa lalu, pergunakanlah bentuk kedua, dan kalau memang bukan kata kerja, pergunakan to be, was, dan were. Gitu. Jadi sekarang kan apalagi FKIP itu kan menggunakan KKNI 2015. Jadi kita nggak menggunakan ujian UTS dan UAS. Jadi nilai kamu nanti saya ambil dari penilaian saya dari videonya. Oke? Sir, jenis videonya bebas kan, Sir? Bebas. Kalian bebas memilih ya. Seperti memilih pacar juga bebas. Belum ada. Janet videonya bebas. Janet videonya bebas. Bebas di sana. Johannes make some jokes to you guys. Johannes is a good person, maybe. Good person. Yeah. Kalau punya 10 aja, Johannes di kelas kalian, bisa kelas kalian ini bermutu banget ya, teman yang baik. Biasa, sangat bermutu. Untung kalian ketemu Johannes yang berkepribadian baik. Kalau ketemu laki-laki yang tidak baik kan, nggak cocok lah di FKIP ya. Bermuka dua sih, Sir. Johannes, any question? No. Oh ya, Sir. Yes. Janet? Siapa yang bertanya ini? Janet? Or Rade? Rade. Or Rade? Yes, Rade. Videonya dikumpul di mana? Ya, kemarin kan kalian janji katanya ada video akun YouTube biologi, bukan? Kenapa kemarin satu-satu kirimnya? Itu sebenarnya satu channel. Satu channel, cuma mereka kirimnya per link video mereka. Oh iya. Oke, kalau ini nanti saya cek aja channelnya saja, karena di situ kan sudah ada semua kan? Iya, Sir. Okay. Agnes tenang dong, Agnes tenang. Bisa nggak tenang, Agnes? Bisa. Agnes yang mana ya? Itu yang Sir lagi.
My Agnes Trip My Adventure, sir. Coba itu lah, Sir. Saya Dia lagi My pakai Trip My Adventure, sir itu. kalau together mode ini kelihatan semua ini. Oke, ya. Yang mana? Oh iya, iya, oke. Yang kayak jagung, sir, Iya. rambutnya. Jagung kayak jagung. Yang Jolop Agnes, Sir. Contohnya tadi. Iya, memang apa namanya cocok sama wajahnya kalau rambut begitu. Fresh. Jagung sih, sir. Memang jagung juga cocok. Parah kan? Aja. Ya guys, ini kok yang lainnya kemana? Tadi ada berapa? 14 kok ini tinggal 8 ini? Oke, ya. Mudah-mudahan sudah mengerti semuanya apa yang saya jelaskan tadi. So thank you so much guys for attending my class today. So I need Agnes to lead our prayer, please. Ya. Di bahasa Indonesia aja ya, Sir. Ya, you can talk in bahasa Batak if you want. Mandarin. Please. Oke. Teman-teman dan Bapak Gunawan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang berada dalam surga, sekarang kami sudah menyelesaikan perkuliahan kami. Kiranya Engkau memberkati Pak Gunawan selaku dosen kami, dan juga memberkati kami semua yang sudah mendengarkan materi pada hari ini. Dalam namamu, haleluya, amin. Amen. Yeah, guys, thank you so much. See you another day. God bless you all. Thank you, Sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Nice to see you today.